Egy Sujana kecewa pada Anies. Siapa suruh jadi orang gampang dikibuli? Ditulis oleh Sardi dari laman siwar.com. Terjebak lagi, bodong lagi, masuk lagi ke lubang yang sama yang keledai saja tidak mau. Kok kita lebih rendah dari keledai? Saya tidak mau mendistrikan orang dan tidak ada kesan ambisius. Saya mau Anda ada. Kasihan sekali Egy Sujana ini. Jujur saja ya, saya kok jadi curiga ya. Jangan-jangan dia ini belum direkrut oleh Anies Baswedan untuk menjadi tim suksesnya. Enggak. Kalau misalnya memang Anies betul mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya jadi pendukung dia. Saya pendukung dia. Tapi dia enggak lakukan itu. Malah terus main lobby-lobby aja. Ternyata banyak yang kecewa juga loh sama Anies. Ini terkait harapan yang ketinggian atau janji yang dirasa tidak dituntaskan oleh yang bersangkutan. Egy Sujana belum lama ini mengungkapkan kekecewaan dan kekesalannya terhadap Anies. Padahal dulunya ini satu rombongan dalam kelompok pembela Anies yang melontarkan komentar keras kepada Anies hingga membawa-bawa keturunan. Usut punya usut, ternyata ini terkait Anies yang dianggapnya gak berani menegakkan hukum Islam. Padahal disebutnya Anies merupakan keturunan Arab yang seyogyanya harus menegakkan hukum Islam. Dia berkata, DKI yang kita harapkan Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya Arab lagi. 4 tahun 8 bulan jadi gubernur, mana peraturan pergub yang melarang miras. Artinya tidak berani juga menerapkan hukum Islam, kata Egy, yang menyebut Anies mulai sering melakukan lobby-lobby karena ingin maju sebagai capres. Dia berkata, sekarang orang sedang euforia dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bego lagi, masuk lagi ke lubang yang sama yang keledai saja tidak mau. Kalau misalkan Anies mau maju dan dia mau menegakkan hukum Islam, saya mau mendukungnya. Tapi dia nggak lakukan itu, malah terus main lobby-lobby aja, pencitraan. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu 2 menit sekali terjadi pencurian, 4 jam sekali terjadi perkosaan, kata Egy. Ecie nampaknya ada yang sakit hati nih. Menurut saya, Egy dan kelompoknya ini terlalu lugu dalam berpolitik. Kalau nggak mau disebut bego, siapa suruh jadi orang yang mau dikibuli dan dijadikan sapi perah? Saat susunya sudah habis diperas, maka sapinya akan dibuang karena dianggap nggak guna lagi. Terkait perda yang terkait agama, Jakarta selalu diterapkan karena status kota terbesar dan menjadi kota berpenduduk paling beragam dari Sabang sampai Merauke. Ditambah ekspatriat luar negeri. Mau terapkan perda berbau agama, ini pastilah sulit. Lagian RI bukanlah negara agama. Jangan dikit-dikit pakai agama dong. Ya siapa tahu kan, bener gak? Bahkan dalam video yang viral tersebut ya, Egy Sujana juga mewanti-wanti agar jangan sampai salah memilih pemimpin untuk yang kedua kalinya. Pencitraan dan seterusnya. Tidak ada. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian, 4 jam sekali terjadi posaan. Jadi teman-teman perlu kasih tahu ya, Egy Sujana ini tidak benar-benar membela rakyat. Dia hanya punya kepentingan pribadi dan golongan atau kelompoknya dia, yaitu tidak lain tidak bukan mencari kekuasaan dan uang. Ya. Lihat saja daerah yang pemerintahannya memakai banyak perda agama. Apakah maju dan berkembang? Apalagi kalau yang dari partai munafik penjual agama itu dijamin bakal susah maju. Lihat aja tuh wali kota yang kena mosi nggak percaya dari DPRD. Coba cek apa aja yang sudah dia kerjakan dan dari partai mana. Egy nggak jauh beda lah dengan kelompok intoleran yang ingin memaksakan kehendak dengan jualan agama. Dipikirnya Jakarta cuma berpenduduk umat Islam aja kali ya. Bagaimana kalau aturan agama lain diterapkan pada mereka? Mungkin mereka bakal kesurupan dan demo bersilit-silit. Inilah yang disebut mau menang sendiri atau bisa disebut intoleran. Kalau dalam video lawas Anies maka harus ditindak tegas, amat keras, sangat keras. Apanya nih yang keras? Hahaha. Poin berikutnya adalah Egy yang kecewa sama Anies. Terima aja nasibmu deh. Siapa suruh mau dukung Anies yang bermulut manis? Setelah 4 tahun lebih baru sadar dan ngamuk-ngamuk. Emang mereka ini sangat lucu. 2 kali merasa dihianati. Dulu mereka sakit hati karena Prabowo yang sempat dielu-elukan dan akhirnya berkhianat dan masuk ke gerbong pemerintah. Nah sekarang Anies juga mengecewakan mereka. Baru tahu dia kalau Anies bahkan bisa mengingkari janjinya terhadap jutaan warga yang berharap bisa beli rumah yang terjangkau. Biar tahu aja, Anies sekarang lagi giat cuci tangan dan badannya hingga bersih dari noda-noda serta bau busuk kelompok intoleran yang sudah terlanjur melekat pada dirinya. Anies berusaha lepas dari ikatan tersebut meskipun tidak akan pernah berhasil. Dan kelompok ini malah makin cinta sama Anies. Ambiar deh. Kalau kecewa, ada baiknya Egy mencalonkan diri saja sebagai capres. Duet aja tuh dengan Novel Bang Mukmin. Kalau menang kan bisa bikin aturan seenak
enak jidatnya. Itu kalau menang, sudah pastilah mereka bakal kalah secara terhina. Penjual agama nggak bakal punya tempat di negara ini. Negara ini beragam suku, agama, bahkan ada sebagian penghayat kepercayaan. Kelompok kayak Egy inilah yang pelan-pelan merusak negara ini. Kalau nggak senang dengan sistem di negara ini, ya silakan aja minggat. Nggak ada yang melarang. Bahkan warga bakal senang dan pesta pora. Bagaimana menurut Anda?